Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pertemuan pertama kemarin, saya akan menjelaskan dulu mengenai sistem informasi manajemen. Apa yang saya jelaskan di dalam sistem informasi manajemen kali ini? Ada konsep dasar tentang sistem informasi manajemen, ada pengertian sistem informasi manajemen, baik itu sistem informasi maupun manajemen itu sendiri. Dan juga nantinya ada sistem informasi manajemen itu sendiri, fungsi SIM, ya. Dan nanti akan kita lanjut kepada bagian kedua. Oke, sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai sistem informasi manajemen, maka akan kita lihat dulu gambaran umum di dalam slide, ya. Jadi peranan informasi, karena yang kita bicarakan di sini mengenai manajemen, artinya yang kita bicarakan mengenai sebuah perusahaan atau organisasi. Ya. Nah, peran informasi dalam sebuah perusahaan diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Karena sebuah informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan atau eksistensi perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki informasi yang memadai, maka dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan dalam mengontrol sumber daya. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan yang strategis, tentu saja akan mengalami kendala. Yang nantinya akan berujung pada ketidakmampuan bersaing perusahaan dengan perusahaan lainnya. Oke. Nah, di samping itu, yang namanya sistem informasi yang dimiliki juga akan menjadi kurang proporsional. Karena banyak informasi yang benar-benar tidak dibutuhkan dalam mendukung operasional perusahaan. Ya, jadi kalau kurang informasi di dalam suatu perusahaan, maka sistem informasi perusahaan tersebut akan menjadi tidak atau kurang proporsional. Karena itu, untuk memahami konsep dasar sistem informasi, sangat penting untuk mendesain sebuah sistem informasi yang efektif atau biasa disebut sebagai effective business system. Ya. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas merupakan tujuan utama dalam mendesain sebuah sistem yang baru. Nah, informasi saat ini itu dampaknya sangat kuat terhadap manajemen bisnis. Ya, pimpinan sebuah pimpinan di dalam sebuah perusahaan itu pada dasarnya adalah seorang pengolah informasi. Jadi, kalau kita seorang pemimpin, maka kita harus memiliki kapabilitas untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, serta menyajikan informasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Jadi, secara spesifik, peran sistem informasi dalam sebuah perusahaan ada 6 strategi. Yang pertama, operasi perusahaan yang prima. Ya. Yang kedua adalah produk baru. Yang ketiga adalah pelayanan. Yang keempat adalah model bisnis. Yang kelima adalah kedekatan pelanggan dengan penyedia. Dan yang keenam adalah perbaikan pengambilan keputusan. Lalu keunggulan bersaing dan keberlanjutan perusahaan. Jadi kesemuanya itu untuk keunggulan bersaing dan keberlanjutan perusahaan. Nah, kita masuk kepada apa itu sistem. Jadi sekali lagi, sistem informasi manajemen di sini kita berbicara mengenai organisasi profit. Karena organisasi itu terbagi atas dua, organisasi non-profit dan organisasi profit. Jika kita berbicara perusahaan, berarti kita berbicara mengenai organisasi profit, di mana organisasi ini berorientasi pada memenuhi kebutuhan semua unsur organisasinya. Dengan cara apa? Dengan cara mencapai keuntungan ataupun profit.
maka perusahaan dituntut bersaing agar dapat menghasilkan profit atau keuntungan yang maksimal. Nah, keuntungan yang maksimal ini nantinya digunakan untuk mempertahankan eksistensi operasional perusahaan. Eksistensi operasional perusahaan ini memiliki atau membutuhkan dana yang cukup memadai sehingga bisa menghasilkan produk ataupun jasa yang berkualitas. Nah, masuk ke dalam sistem. Jadi apa itu sistem? Nah, kalau ini contoh ya. Kalau kita membeli sepeda tetapi tidak dengan rodanya, tentu saja sepeda tersebut tidak akan berfungsi. Dengan kata lain, sepeda tidak dapat dikatakan suatu sistem. Karena apa? Karena masih ada komponennya yang kurang. Nah, itulah mengapa suatu sistem itu mahal. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem itu sendiri dapat terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Misalnya ya, contoh. Kalau tadi sepeda saya contohkan lagi komputer. Jadi sistem komputer itu terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak atau biasa Anda kenal dengan istilah hardware dan software. Ya, masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-komponen. Kalau subsistem perangkat keras atau hardware dapat terdiri dari alat masukan, alat pemroses, alat keluaran dan simpanan luar. Nah, subsistem-subsistem tersebut saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran dari sistem dapat tercapai. Ya, jadi interaksi dari subsistem itu sedemikian rupa terjadi sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi atau saling berhubungan. Jadi ya, sebuah sistem dapat berjalan dengan baik jika semua unsur subsistemnya lengkap. Demikian pula halnya dengan sistem manajemen perusahaan. Jika semua unsur subsistemnya lengkap, maka sistem manajemen perusahaan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi contoh tadi sepeda. Kalau sepeda tidak punya roda, maka itu belum bisa disebut sebagai sistem sepeda. Karena apa? Masih ada kekurangan di dalamnya. Komputer juga seperti itu. Kalau hanya memiliki hardware, maka dia belum disebut sebagai suatu sistem. Dia bisa disebut sebagai sistem ketika hardware dan software berpadu berintegrasi menjadi satu dalam menjalankan komputer tersebut. Nah, begitu juga sebuah perusahaan. Kalau semua subsistem dalam sebuah perusahaan lengkap unsur-unsurnya, maka barulah manajemen perusahaan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, jadi kalau berbicara mengenai sistem, ada beberapa para ahli yang menyatakan ya definisi dari sistem. Saya ambil dari Ludwig di tahun 2007 bukunya mengatakan bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Ada beberapa pendapat para ahli, nanti Anda bisa cari di Google ya, karena dalam bentuk video nantinya panjang. Oke. Nah, ada juga William Shardo dalam bukunya Organization and Management menyebutkan bahwa ada sekitar 6 ciri sebuah sistem. Ya, jadi ada 6 ciri sebuah sistem menurut William Shardo dalam bukunya Organization and Management. Keenam ciri tersebut adalah yang pertama, perilaku berdasarkan tujuan tertentu.
Yang kedua, keseluruhan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, terjadinya transformasi. Yang kelima, terjadinya korelasi. Dan yang keenam adalah memiliki mekanisme kontrol. Yang artinya sistem itu terdapat kekuatan yang mempersatukan dan mempertahankan sistem yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah di sistem, kita masuk ke dalam informasi. Jadi, kalau kita berbicara informasi, kita berbicara mengenai data sebenarnya. Ya. Informasi ini sudah menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik itu personal, kelompok, ataupun perusahaan. Ya. Jadi, kalau di tingkat personal, individu seperti kita, apa saja sih informasi yang kita butuhkan? Nah, banyak informasi, aneka ragam informasi yang kita butuhkan sebagai suatu pribadi atau personal. Ya, yang pertama, kita membutuhkan yang namanya pendidikan. Kita membutuhkan informasi pendidikan, kesehatan, kita membutuhkan informasi lapangan pekerjaan, kita membutuhkan informasi tentang produk ataupun jasa dan sebagainya. Ya. Nah, informasi itu sendiri menurut Budi Sutejo adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Ya, jadi informasi itu data. Di dalam informasi ada data. Kalau tidak ada data, itu belum bisa disebut sebagai informasi. Ya, jadi data dan informasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Data itu adalah file mentah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Oke? Nah, informasi. Jadi kalau mau contoh mengenai data dan informasi itu kita bisa lihat sekarang. Sekarang itu di televisi maupun di media-media lain selalu berseliweran data mengenai pandemi. Ya, informasi mengenai pandemi. Seberapa banyak orang yang meninggal dari tahun 2000 ke 2001, seberapa banyak yang meninggal diakibatkan COVID, seberapa banyak yang sembuh dan sebagainya, itu adalah data. Data yang kemudian diolah menjadi informasi untuk disajikan kepada masyarakat. Oke. Nah, data itu sendiri memerlukan ciri-ciri sehingga bisa disebut sebagai data. Informasi tersebut harus memiliki ciri-ciri sehingga bisa disebut sebagai informasi. Ya, apa saja ciri-ciri yang harus dikandung di dalam sebuah informasi? Yang pertama, informasi tersebut harus tepat waktu atau akurat. Artinya, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Oke, yang kedua adalah informasi harus teliti dan tepat waktu. Artinya, informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat, karena jika informasi sudah usang, maka tidak akan ada nilainya lagi. Karena apalagi kalau perusahaan mau mengambil keputusan, ya. Pengambilan keputusan itu membutuhkan informasi yang tepat pada waktunya. Karena kalau keputusan harus diambil pada saat itu juga, bukan diambil 3 tahun depan, 5 tahun depan, ya. Jadi sebaiknya sebuah informasi itu harus tepat waktu. Yang ketiga, informasi itu harus objektif. Dalam artian sebuah informasi tidak boleh condong kepada satu pihak. Tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja. Lalu yang keempat, mudah diakses atau jelas. Jadi informasi itu harus dapat mudah diakses dari semua media, bisa ditemukan dalam sekali klik, dia tidak bias dan dia tetap konsisten walaupun
berubah waktu, informasi itu akan tetap seperti sedia kala data-datanya. Yang kelima, informasi harus lengkap atau komprehensif. Dan yang keenam, harus layak atau sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi tersebut. Jadi suatu sistem informasi merupakan suatu gagasan dari suatu deretan berkas yang dibuat secara terstruktur atau didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga dalam pengembangannya perlu 3 pilar manajemen sistem organisasi. Yang pertama yaitu informasi atau sistem strategis aplikasi, yang kedua informasi teknologi, yang ketiga adalah informasi manajemen strategi manajemen. Lalu kita masuk ke dalam manajemen, menjelaskan mengenai manajemen. Ya, jadi kalau hakikatnya manajemen itu relatif. Manajemen itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas yang bisa berjalan lebih teratur berdasarkan prosedur dan proses. Jadi manajemen itu adalah bagaimana sebuah aktivitas bisa berjalan lebih teratur berdasarkan prosedur dan proses. Nah, secara umum menurut George Terry, bahwa manajemen merupakan proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Ya, pada dasarnya dalam proses penggunaan sistem informasi, seorang manajer harus memahami posisi atau hierarki tingkatan manajemen di mana dia berada. Jadi kalau kita mau manajer itu di dalam sebuah perusahaan, ketika menggunakan informasi harus sesuai dengan tingkatan jabatannya. Ya, karena tidak semua informasi itu bisa diakses oleh semua manajer. Jadi, setiap informasi yang ada di dalam perusahaan yang bisa mengaksesnya adalah harus sesuai dengan manajer dan tingkatan-tingkatan jabatannya. Nah, jadi kalau Anda sudah belajar dari awal, manajer itu ada 3 tingkatan dalam organisasi. Dari paling bawah ke atas. Di paling bawah ada lower management atau manajemen paling bawah, tingkatan paling bawah. Lalu ada middle management. Lalu ada top management, ya. Nah, lower management itu biasanya lebih kepada pengaksesan informasi-informasi dasar di dalam sebuah perusahaan. Yaitu karena informasi di bawah itu berhubungan langsung dengan karyawan, ya. Manajer bawah itu biasanya manajer personalia. Nah, mereka memang berhubungan langsung dengan karyawan, konsumen, dan sebagainya. Jadi informasi yang mereka bisa akses atau yang mereka butuhkan juga tentunya adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan personalia, ya, baik itu karyawan maupun konsumen. Sedangkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen middle management itu biasanya ada 2, ya. Sebagian adalah informasi dari lower management dan sebagian adalah informasi untuk top management, karena middle management itu adalah manajer yang merupakan penghubung antara manajemen lower dan top management. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai top management, nah disinilah informasi-informasi yang paling strategis harus diketahui. Ya, jadi yang mengetahui informasi-informasi strategis itu dan pengambilan kebijakan-kebijakan taktis perusahaan itu berada di top management. Karena top management ini adalah manajer-manajer yang mengambil keputusan di dalam kebijakan-kebijakan strategi perusahaan. Jadi semakin rendah tingkatan manajerial, maka sumber informasi yang dibutuhkan lebih banyak bersumber dari internal perusahaan, berkaitan dengan kebijakan taktik operasional perusahaan. Ya, sedangkan semakin tinggi artinya informasi yang dibutuhkan adalah informasi-informasi yang sifatnya adalah strategis atau penting, karena di top management itu
adalah pengambil kebijakan strategis di dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, mengapa yang namanya posisi paling atas atau top manager cenderung memiliki atau bentuk informasinya yang diterima itu biasanya lebih singkat? Karena pimpinan pada posisi top manajemen diharapkan itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual maupun skill yang tinggi dalam menerjemahkan bentuk informasi yang berasal dari eksternal maupun internal perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau informasi yang diperoleh oleh top manajemen itu adalah informasi yang penting atau strategis tetapi sifatnya lebih singkat, karena orang-orang di dalam top manager atau top manajemen itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kemampuan intelektual yang sudah lebih tinggi. Oke. Nah, kita bicara mengenai masuk ke dalam sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen menurut para ahli secara umum adalah, kita lihat yang disampaikan oleh Gordon B. Gordon B. Davis mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa definisi dari para ahli mengenai sistem informasi manajemen. Ada juga dari Sutejo, Komarudin, dan Robert Wolmes, ya. Nah, kalau disimpulkan dari keseluruhan para ahli ini dalam mendefinisikan sistem informasi manajemen, maka bisa diambil kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Kita masuk kepada perkembangan sistem informasi manajemen. Jadi, di Indonesia perkembangan sistem informasi manajemen sudah banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya seperti pelaporan, SPT tahunan, Forlapdikti, sensus kependudukan, dan sebagainya. Ya, Indonesia juga sudah mengadopsi teknologi dengan baik, namun masih membutuhkan waktu agar semua warga Indonesia paham dengan yang namanya teknologi. Diperlukan juga komunikasi yang baik antara pemakai dan pembuat aplikasi agar aplikasi yang dihasilkan bisa menjadi berguna untuk digunakan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara mengenai teknologi sekarang itu, saya rasa semuanya sudah tahu, ya. Ini karena ini adalah era digital. Banyak sekali pemakai HP itu seharusnya, karena HP saja sudah dikatakan HP pintar, seharusnya sudah tahu yang namanya teknologi. Yang harus kita tekankan di sini adalah sistem informasi manajemen dan pentingnya bagi perusahaan. Jadi nanti di dalam perusahaan itu akan banyak SIM, ya, akan banyak sistem informasi manajemen. Ada nanti yang namanya sistem informasi manajemen akuntansi, sistem informasi manajemen pemasaran, sistem informasi manajemen personalia, sistem informasi manajemen persediaan, dan sistem informasi manajemen pembelian. Ada juga nanti sistem informasi manajemen riset dan pengembangan, ada juga sistem informasi manajemen analisa kredit. Ya, tapi ingat, ketika semua bisa digantikan oleh sistem, pekerjaan kita sehari-hari menjadi ringan karena sistem. Ada satu yang tidak bisa digantikan oleh sistem, dan itu tetap harus digunakan di dalam pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Perasaan. Jadi kita tetap membutuhkan yang namanya sistem informasi manajemen, tapi kita butuh yang namanya perasaan manusia.
Kenapa dibutuhkan perasaan manusia itu? Karena yang kita hadapi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan itu adalah manusia. Ya. Relasi kita, karyawan kita, bos kita, pimpinan kita itu semua manusia. Nah, mereka bukan hanya membutuhkan sistem dan informasi, tetapi butuh untuk dihadapi dengan perasaan. Perasaan manusia ini digunakan untuk mewujudkan sistem yang memanusiakan manusia. Jadi, kalau kita bicara mengenai sistem informasi manajemen, harus ada komunikasi yang baik. Informasi ini digunakan untuk baik pengambilan keputusan maupun untuk berkomunikasi. Jadi pengambilan keputusan di dalam perusahaan untuk operasional perusahaan itu sendiri, dan juga informasi digunakan untuk komunikasi yang baik antara internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, antara pimpinan dan karyawan, ataupun antara pemakai dan pembeli. Ya. Jadi tetap saja, kalau kita bicara mengenai sistem informasi itu banyak sekali keuntungan atau banyak sekali kelebihannya, ya. Tetapi dari setiap kelebihan tentu saja ada kekurangan. Yang namanya sistem tetap ada kekurangan, yaitu kadang-kadang sistem bisa membuat manusia menjadi kecanduan dan tergantung dengan sistem itu sendiri. Ada orang-orang di dalam perusahaan tidak bisa mengambil keputusan ketika tidak ada informasi atau data yang akurat sama sekali. Ya. Nah, bila terjadi error pada satu hal, bisa saja membuat juga jaringan keseluruhan error. Maka itu pentingnya tadi yang namanya kemampuan diri pribadi, dalam hal ini perasaan atau kemampuan kita secara manual untuk pengambilan keputusan jika nantinya kita mendapatkan sistem yang error kemudian. Oke, baik, untuk bab 1 sampai di sini dulu penjelasan saya. Nantinya kita akan masuk kepada bab 2 mengenai teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.